Nama Andin jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Konaweha 9 Agustus 1999, alamat Makassar, BTP, Blok F, nomor 3. Nomor telepon 0823 472 4728 2110. Agama Islam, jurusan Ekonomi Islam. Pendidikan SDN 1 Konaweha, MTS Baitul Maqdis Totalam Kolut, SMAN 1 Samaturu, Stai Al-Azhar Goa. Riwayat organisasi, Koordinator Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah 2018, Koordinator Divisi Dana dan Usaha Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah 2019, Koordinator Divisi Dana dan Usaha Forum Lingkar Pena atau FLF Ranting Al-Azhar 2019, Dewan Eksekutif Mahasiswa STAI Al-Azhar Goa 2020, Senat Mahasiswa STAI Al-Azhar Goa 2020, Koordinator Bidang Kerohanian Ikatan Alumni Mansa atau IKA 2020, Koordinator Bidang Kerohanian Impak 2021, dan Koordinator Humas Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam atau FOSE Regional Sulselbar dan Maluku. Langsung saja saya serahkan kepada moderator untuk mengambil alih. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada SC yang telah memberikan saya waktu untuk menjadi moderator pada materi kesempatan hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Syukran alhamdulillah pada kesempatan hari ini di dalam kegiatan WOSE Development Training hari ketiga, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kegiatan kita, dan hari ini insya Allah adalah akhir dari kegiatan FDT kita pada kesempatan tahun ini. Oke, baik. Sebelumnya saya mau menyapa pemateri kita pada kesempatan hari ini, Kak Mega Oktaviani. Apakah sudah di dalam room? Sudah di. Baik. Sebelum itu saya akan membacakan CV dari moderator kita pada kesempatan hari ini. Nama Mega Oktaviani SEIMSI. Tanggal lahir 25 Maret 1989, nomor telepon 0822 2350 0048, email megaoktaviani@gmail.com, alamat Jalan Akses UI, Jagarkarsa, Srengsengnya di Mega Oktaviani s.bahri, untuk Instagramnya @megaoktav_ft. Adapun minatnya content writing, public speaking, self development, travel and leisure, silaturahim. Edukasi 2007 sampai dengan 2011, Bachelor of Islamic Economic in Sharia and Law Fiqh, Universitas Islam Alauddin Makassar 2011 sampai dengan 2013, Master of Islamic Study
Conversation Islamic Economic Universitas Islam Indonesia. 2015 Doctor of Philosophy Konsentrasi Islam Studi Sultan Zainal Abidin University Kuala Tenggara Malaysia. Organization Kasei Forecast UIN Alauddin Makassar 2009 sampai dengan 2011. HPMN KT 2009 sampai dengan 2011. KORP Alumni FOSE 2016. PPI Unisza Kuala Tenggara 2016. Masyarakat Ekonomi Syariah 2016. IAEI 2016, IKVB UIN Alauddin Makassar 2020, Senior Research bersama Institut. Adapun work experience 2014 sampai dengan 2015, lecturer in Islamic Business and Economic Faculty Universitas Islam Negeri Makassar 2014 sampai dengan 2015, lecturer in Syariah Banking Universitas Muhammadiyah Parepare 2015, Islamic Culture Bulukumba Research Assistant Unisza Malaysia Program 2016, Lecture and Research Department of Islamic Economic Universitas Gunadarma Jakarta. Adapun award final first IAIN Padang 2016, Best General Master of Islamic Study Concentration Islamic Economic 2013, Best Proposal of Ministry of Religion Indonesia 2012, Best Graded State Islamic University Alauddin Makassar 2011, winner of National Paper Competition 2008, winner of Sharia Economic Competition Day 2008, winner of National Essay Competition 2009, Award of Scholarship Bank BRI 2008, DEPAK 2009, Super Mart 2010, Iran Scholarship 2012, Malaysia Scholarship 2015 sampai dengan 2019. Adapun motonya membatasi umur dan ruang gerak, bahkan telah berkeluarga selalu. Itulah tadi CV dari pemateri kita pada kesempatan hari ini yang akan membahas mengenai tentang praktik-praktik ekonomi Islam terkini. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada pemateri kita, kepada Mbak Mega Oktaviani SEI MSI. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator dan koordinator regional Sulselbar dan Maluku ya. Mudah-mudahan semua sehat selalu. Alhamdulillah ini telah terlaksana FDT di tingkat regional. Baik, ini karena materi terakhir memang diminta untuk terakhir biar agak lebih leluasa karena informasi dari korek waktunya mundur. Tidak apa-apa lah. Oke, terima kasih. Langsung saja biar ngomong efisien waktu. Saya yakin dan percaya teman-teman sudah jenuh mendengarkan materi-materi yang lain. Karena saya diamanahkan terkait sistem praktek-praktek sistem ekonomi Islam yang baru-baru, sebenarnya bukan praktek sistemnya, praktek ekonomi Islamnya, tapi praktek bukan kalau ekonomi Islam secara universal, tapi saya mengajak aja berpikir teman-teman mengambil kesimpulan tersebut. Oke, baik. Yang kita akan mengkaji tentang konstruksi sistem ekonomi Islam menuju kesejahteraan kemerataan. Kalau kita lihat hari ini semakin hari harapan masyarakat negeri-negeri Muslim, terutama Indonesia, terkait ekonomi Islam itu semakin tinggi. Ini dikarenakan ekonomi Islam diyakini oleh masyarakatnya sebenarnya mampu menyelesaikan segala problem, baik yang sifatnya cenderung agak sedikit yang primitif maupun yang kontemporer. Jadi ibaratnya mampu menghadapi solusi terhadap krisis dan fakta kesenjangan yang menganga lebar di setiap negara, gitu, terutama di Indonesia.
Tapi rupanya harapan ini belum menunjukkan hasil yang diinginkan karena penerapan ekonomi Islam menurut saya walaupun maksimal paripurna, namun itu hanya dirasakan segelintir orang, tidak dirasakan semua orang. Jadi orang-orang itu saja yang merasakan bahwa ekonomi Islam itu baik. Jadi berbagai konsep ekonomi Islam yang diharapkan dari tema yang diberikan kepada saya itu belum diterapkan dengan semestinya sebenarnya. Bahkan jika kita melihat slide selanjutnya setelah judul itu, bahkan aplikasinya itu masih parsial dan pemahaman pelakunya masih setengah-setengah. Termasuk kita dalam forum ini, saya yakin dan percaya kita semua penganut ekonomi syariah di dalam forum Zoom ini. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman hanya berlabel. Saya yakin dan saya berani mengatakan demikian karena jangankan jauh-jauh kepada orang tua kita aja susah kita mengatakan bahwa ekonomi syariah yang terbaik, ya enggak? Iya. Sebagai contoh, pendekatan aplikasi, silakan nanti yang menjalankan slide diikuti saja. Itu cuman formalitas, tapi teman-teman silakan menyesuaikan saja. Sebagai contoh, pendekatan aplikasi ekonomi Islam saat ini sebenarnya masih mengarah pada pertumbuhan. Nah, seperti perbankan syariah dan lembaga syariah yang non-bank, misalnya. Ini sampai hari ini masih lebih mengejar omset dan aset. Jadi setiap tahun ukuran syariah lembaga keuangan itu adalah ketika mencapai target keuangan nominal, bukan mencapai bagaimana betul nggak syariah ini. Jadi itu standarisasi. Nah, selanjutnya standar kesuksesannya itu masih diukur dari volume aset yang dimiliki yang tadi saya bilang tadi itu. Jadi lembaga keuangan syariah belum menetapkan standar kesuksesannya dari berapa banyak nasabah yang telah sukses setelah mendapat pembiayaan, ya enggak? Iya. Jadi bank-bank syariah yang berdiri, baik bank syariah yang telah di merger, sama semua sampai hari ini. Kalau dikatakan bahwa suksesnya mereka mencapai kesuksesan itu adalah lebih kepada aset dan omset yang mereka targetkan setiap tahun, bukan kepada betul nggak syariahnya atau nggak lebih kepada sukses nggak orang ketika sudah mendapatkan pembiayaan, tidak kepada review ke sana. Karena bank syariah hari ini dan lembaga keuangan non bank hari ini yang jelas orang-orang lebih kepada meminjam, lebih kepada mengeluarkan uang, mencari keuntungan sebesar. Contoh yang lain. Jadi ini dalam tataran makroekonomi. Jadi banyak pendekatan ilmiah dalam akademik ekonomi Islam yang mampu mengukur kesejahteraan nasional distandarisasi atau distandarkan pada GNP atau Gross National Product. Jadi stabilitas ekonomi itu masih menggunakan instrumen sampai hari ini suku bunga, inflasi dan sebagainya. Bahkan terjadi fluktuasi dan sebagainya. Jadi semua itu menjadi gambaran yang nyata bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi jargon sistem ekonomi konvensional masih berpengaruh kuat terhadap pemikiran dan penerapan ekonomi Islam di masyarakat. Iya enggak? Rasa enggak? Iya. Maka dari itu kita sebenarnya perlu konsep kejelasan yang sederhana secara aplikatif. Karena untuk menciptakan maksud yang diterapkan itu seperti apa ekonomi Islam yang seharusnya. Jadi poin kita adalah kesejahteraan dan keadilan sosial. Poin kita ada dua, kesejahteraan dan keadilan sosial. Karena ekonomi Islam tidak akan berdiri dengan baik kalau kesejahteraan dan keadilan sosialnya juga tidak merata. Jadi ini yang harus kita fokuskan. Sebenarnya ini sudah banyak kajian-kajian ini yang diteliti oleh para pakar seperti Muhammad Anas Zarqa. Itu sudah memberikan bahkan metodologi tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan GNP melihat dari kacamata makosid asyariah
ini sudah dilakukan. Bahkan sudah proses diaplikatifkan oleh Alam Qudururi atau Abdul Manan, itu sudah banyak mengambil teori-teori Marxis dan sebagainya, di mana tumpang tindih ekonomi Islam lah yang terbaik, karena adanya dua sistem yang harus dibandingkan. Jadi ini yang harus kita lihat, bahwa bukan persoalan benar dan salahnya, persoalan yang tepat maupun tidak tepat kita menggunakan maqasid asyariah juga di lapangan. Nah, kita kritik bagaimana pertumbuhan ekonomi yang ada kita lihat di Indonesia. Jadi kita ketahui bersama nih, ini sudah teori dasar, teman-teman sudah paham mungkin dalam kelas dan sebagainya. Di dalam ekonomi konvensional ada isu utama, yaitu perekonomian pertumbuhan. Ini isu utama yang dimana semua menjadi sebuah permasalahan, bahwa konvensional itu lebih kepada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ekonomi ini selalu menjadi indikator kesejahteraan dan menjadi solusi bagi setiap adanya krisis ekonomi. Jadi pertumbuhan ini dipicu biasanya peningkatan sumber daya alam, daya manusia, terutama lebih kepada teknologi. Nah, tetapi kita bisa lihat bersama bahwa faktanya kemajuan ekonomi sangat, ya hari ini sangat maju gitu. Walaupun dirasakan, yang saya bilang tadi adalah segelintir orang. Sementara kebanyakan orang belum merasakan itu. Nah, paling berbicara pertumbuhan konvensional ini, ekonomi, itu majunya ekonomi paling yang dirasakan adalah orang pemerintahan. Bahwa majunya ekonomi ini sudah lepas dari krisis, sudah membayar utang dan sebagainya. Tapi sementara orang-orang yang di bawah tidak merasakan itu. Dilihat dari ekonomi suatu negara, itu tumbuh melihat dari total barang dan jasa yang diproduksi sebenarnya. Nah, di sini ada dua dimensi besar yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama titik tekan pertumbuhan dan pengukuran pertumbuhan. Jadi yang pertama tekan pertumbuhan, dan yang kedua adalah pengukuran pertumbuhan. Kalau dipikir logikanya gini, yang dibangun pendekatan pertumbuhan ini sebenarnya karena persaingan ideologi yang ingin menunjukkan ideologi mana antara komunis dengan kapitalis, yang dua sistem ini disandingkan untuk yang mana sih lebih menciptakan ekonomi yang baik gitu. Nah, secara logika berbicara pertumbuhan. Nah, selanjutnya mereka berasumsi bahwa more is better. More is better ini yang mana dia masih mencari-nyari gitu. Sedangkan pengukuran pertumbuhan yang digunakan oleh per kapita GNP itu masih dilakukan terus-menerus. Jadi logika gini, jika per kapita atau income dilakukan dalam total real, GNP dibagi dengan jumlah penduduk itu tinggi, maka pertumbuhan tinggi dan disinyalir kesejahteraan juga tinggi. Ini logika sederhananya ya. Nanti teman-teman lihat lagi berbicara makro. Nah, dua dimensi tadi yang saya sebutkan, yaitu yang tadi adalah tekan pertumbuhan dan pengukuran pertumbuhan, itu memiliki kekurangan yang banyak karena belum tentu lebih baik sebenarnya. Nah, misalnya yang banyak itu adalah barang yang merusak moral, ya barang yang merusak moral seperti minuman keras, jasa prostitusi dan sebagainya. Ini kan meningkatkan income, walaupun dia merusak moral tapi meningkatkan income per kapita, tapi perhitungannya seringkali menipu sebenarnya, karena menjadi kalau dalam ekonomi Islam tidak layak untuk dipraktikkan. Hanya kan ini merupakan menambah pertumbuhan ekonomi
di kalangan masyarakat kecil. Nah, ini garis besar sebelum kemana arahnya yang dimaksud daripada tema yang diberikan seperti itu. Jadi jumlah barang dalam hal per kapita diproduksi sebagai indikator pertumbuhan dalam kerangka konvensional, itu termasuk jumlah uang yang beredar di sektor non real. Nah, jadi sistem ekonomi konvensional yang dimaksud ini sebenarnya tidak memperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi itu betul-betul nyata sebagai buah dari kegiatan ekonomi real seperti pengerjaan proyek pembangunan, jual beli barang dan jasa, atau berasal dari sektor non real dan keuangan gitu, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, reksadana, dan lainnya yang cenderung menghasilkan pertumbuhan semu. Nah, sementara kita ketahui bersama, sistem ekonomi Islam itu memiliki sektor finansialnya tidak dimasukkan dalam perhitungan pertumbuhan. Kalau tadi konvensional lebih kepada pertumbuhan, kalau sistem ekonomi Islam, sektor finansialnya itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan pertumbuhan. Jadi sektor non real dalam kacamata ekonomi Islam itu dianggap tidak ada karena memang pada hakikatnya tidak ada. Ini ekonomi Islam. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam adalah pertumbuhan yang nyata dan stabil. Jadi ini hanya mengakibatkan dari sektor kegiatan ekonomi yang nyata. Dia kalau ada yang pertumbuhan ekonomi yang tidak nyata, dia mengatakan bahwa itu adalah, kalau bahasa sederhananya, tipu-tipu hari ini. Jadi kayak gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi yang dimaksud oleh ekonomi Islam diantaranya itu didorong dengan memastikan bahwa uang harus terus beredar. Bagaimana caranya? Dengan melarang menimbun uang atau emas, yang pertama. Yang kedua, melarang pembungaan uang. Seperti kita ketahui ini adalah termasuk barang ribawi. Dan melarang judi dan sebagainya. Mungkin teman-teman sudah mengetahui hal-hal yang istilah itu riba, judi, spekulasi dan sebagainya. Bahkan menimbun uang atau emas itu menghambat lajunya putaran uang sehingga mengurangi laju kegiatan ekonomi. Makanya uang itu terus berputar. Nah, disinilah yang diberikan pemahaman oleh Makosid bahwa sedekah itu seperti air comberan. Kenapa? Makanya Islam mengatakan mengeluarkan sebanyak-banyaknya sehingga kembali sebanyak-banyaknya. Uang yang disimpan atau ditimbun seperti halnya air comberan. Kenapa? Berbau, tidak bermanfaat. Seperti itu. Nah, nanti kita lihat yang mana yang sangat dipraktekkan di era terkini dengan problem-problem negara hari ini. Nah, selanjutnya kita masih bicara uang, karena uang juga ini tidak boleh hanya dijadikan komoditas dengan ditarik bunganya kayak meminjam, harus ada bunga, itu tidak bisa menurut Islam. Teman-teman pasti akan mengetahui juga. Ya, kalau di sini ada yang masih berutang, mending bayar. Jadi itu juga uang juga dilarang alat judi, spekulasi dan sebagainya. Teman-teman akan mengetahui itu juga dalam kelas. Ya. Sebenarnya justru sistem ekonomi Islam itu mendorong orang untuk bekerja dan berusaha dan berniaga. Ada nggak hadis? Saya tanya teman-teman, ada nggak hadis yang mengatakan tentang bekerja, berusaha, berniaga? Ada nggak? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Hadis apa, Kak? Hadis tentang bekerja, berusaha, dan berniaga. Islam itu sangat mulia, kata, mencari pekerjaan, mencari nafkah, dan sebagainya. Quran surah Al-Qasas ayat 26. Itu apa bunyinya? Quran surah Al-Jumu'ah, Bu. Bunyinya apa tuh? Al-Jumu'ah. Bunyinya tentang apa tuh? Yang mana? Tentang berniaga, tentang usaha.
Yang tadi disebutkan apa tadi? Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apa isinya? Wa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardi wa yabtaghu ardi min fadlillah la'allakum tashkurun. Kalau nggak salah. Artinya apa artinya? Artinya apa tuh artinya? Dalam dos terlalu jauh, teman-teman takut nanti pusing dulu. Artinya apa Dengan tuh? perintah sholat, Bu, namun juga setelah itu mengerjakan yang namanya bertebarlah kalian di muka bumi dengan mencari rezeki. Maksud di situ kayak umat itu dituntut untuk mencari rezeki karena bertebaran di muka. Itulah sistem ekonomi Islam. Dalam sebuah hadis mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan 90% rezeki itu ada di dagang atau berniaga. Nah, itu kita disuruh untuk bekerja, mencari nafkah dengan cara usaha dan sebagainya. Karena pada saat itu barangkali, saya tidak tahu ya, Nabi Muhammad belum mengenal PNS, sehingga tidak ada hadis yang keluar bahwa 90% rezeki ada di PNS. Sehingga teman-teman jangan berkecil hati ketika tidak lulus PNS. Karena hadis Nabi itu sahih banget untuk dilakukan zaman sekarang. Seperti itu. Makanya Nabi pernah mencium tangan kasar seorang sahabat karena bekerja keras. Nah, Nabi juga menyatakan bahwa dari perniagaan terbuka banyak pintu rezeki. Nah, dalam hal ini negara kita selain aktif sebagai pelaku ekonomi, juga giat memberikan kemudahan dan fasilitas agar orang bisa bekerja dan berniaga. Maka dari itu, dengan cara berniaga, kegiatan ekonomi akan meningkatkan lebih besar, sehingga akan ekonomi tumbuh terus. Seperti itu. Nah, yang menjadi catatan penting hari ini adalah bagaimana bisa pertumbuhan dalam sistem ekonomi Islam ini lebih terarah dengan baik gitu. Karena kita ketahui bersama sistem ekonomi Islam itu berdiri mungkin ya tidak sespektakuler pertumbuhan dalam sistem ekonomi konvensional. Karena pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak memasukkan pertumbuhan non real. Jadi yang real, yang nyata, yang bisa dilihat. Nah, makanya teman-teman kalau melihat pembiayaan konvensional dengan syariah itu berbeda, karena kalau pembiayaan syariah itu ditanya tujuannya untuk apa dan sebagainya. Kalau di konvensional yang jelas bisa membayar, buktinya sudah dapat, ada SKPNS atau apakah yang bisa membuat dicicil, itu sudah sah gitu kalau konvensional. Kalau syariah tidak. Jadi real, nyata, apa yang depan mata, sehingga itu semua bisa teratasi. Orang juga diajar kejujuran. Itu yang secara teoritis. Nah, tapi sekalipun begitu, di konvensional dan di syariah, pertumbuhan yang nyata ini sebenarnya bisa dirasakan masyarakat, walaupun dia hanya secara real saja. Tapi terkadang yang dirasakan masyarakat ini merasa tidak puas aja karena kebiasaan yang nyata, yang kebiasaan praktek yang tidak nyata. Jadi ekonomi Islam mengajarkan adalah pertumbuhan alami akan terjadi seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi secara real, dan seiring dengan perkembangan teknologi untuk menghasilkan barang-barang produksi maupun jasa itu akan semakin maju. Jadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi bukan persoalan utama dalam sistem ekonomi Islam, karena ekonomi sifatnya yaitu alamiah, tidak dibuat-buat. Nah, tapi kita lihat bersama bahwa persoalan ekonomi itu terletak pada upaya bagaimana menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial menggunakan mekanisme syariah. Ini yang kita harus pikirkan bersama. Nah,
Karena sampai hari ini saya yakin dan percaya ekonomi syariah tidak lagi dalam bicara proses. Kalau ada anak S1 mau anak S1 semester 1 sampai semester 5 diajak diskusi, tidak lagi dikatakan proses, karena ekonomi Islam sudah lama berdiri, sudah banyak yang diterapkan dari berbagai lini. Hanya tidak dirasakan oleh semua pihak. Yang rasakan siapa? Anak KC, anak FOSE, dosen ekonomi, itu saja. Bagaimana caranya untuk merasakan semua? Yaitu praktekkan berulang dari diri kita. Dengan cara apa? Cobalah mendakwai sedikit orang tua, yang orang tuanya petani, orang tuanya di kampung, berbisnis, sampaikan. Ada, Pak, Bu, hasil pertanian ini 1 kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Bisa nggak? Begitu. Pasti takut kan? Bermulai dari, karena pertama, orang-orang yang mengetahui tentang syariah itu adalah kita-kita aja. Anak KC, anak FOSE, alumni KC, alumni FOSE juga, dosen-dosen ekonomi syariah itu aja yang merasakan bahwa ekonomi syariah itu adil. Ekonomi syariah itu mensejahterakan. Padahal tidak semua orang merasakan. Bagaimana caranya untuk merasakan? Kalau saya hal yang kecil. Karena orang di kampung itu butuh sentuhan ilmu seperti ini. Soalnya orang yang di kampung itu mempraktikkan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu lebih kepada praktek nenek moyang, mengurus sawah. Itu kan dari nenek moyang, tidak ada ilmu pertanian yang diberikan kepada orang tua, enggak ada. Itu praktek lokal yang sejak dulu yang kita. Jadi sejak dulu nenek moyang kita melakukan itu sudah dipraktekkan. Jadi sampai sekarang itu menjadi generasi. Jadi pertama itu adalah sampaikan. Disuruh berzakat. Bagaimana zakat? Zakat itu tidak akan pernah hilang dan tidak pernah hilang masanya untuk praktek ekonomi yang lebih bahwa itu zakat teorinya udah lama. Iya, memang teorinya udah lama. Bahkan kita belum lahir udah ada, karena dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 itu sudah mengatakan bahwa kita disuruh zakat 2,5%, selesai titik. Tidak perlu menambah lagi gitu. Nah, kita lihat bagaimana menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kita lihat. Itu. Karena upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial ini harus dibangun dengan meninergikan antara semua sumber daya ekonomi dan menerapkan sistem ekonomi Islam secara real. Jadi kalau menurut beberapa teori, beberapa pakar selalu menyebutkan ada beberapa prinsip ekonomi yang harus kita lakukan. Teman-teman mungkin sudah pernah baca seperti tauhid, brotherhood, work, dan productivity, distribution, dan sebagainya. Itu udah teman-teman udah baca, saya yakin dan percaya itu sudah banyak di dalam bukunya. Teman-teman bisa cari di bukunya Khoduri, Muhammad Abdul Manan. Teman-teman silahkan baca itu, mungkin lebih detailnya lagi. Kalau hanya sekedar mendengar tidak puas untuk mengetahui apa yang ditulis oleh Syed Haidar Nafki, itu bisa dibaca juga seperti itu. Jadi nah ini tunggu dulu. Jadi yang pertama kita melihat konsep keadilan dan kesejahteraan itu terbagi menjadi 3 yang bisa kita kaji. Pertama itu adalah ada konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan ini ada yang dinamakan individu, ada umum dan negara. Individu ini berbicara harta kepemilikan pribadi. Tapi kalau harta umum biasanya lebih kepada milik negara, ya, seperti itu. Jadi lebih kepada dekat ke sana. Jadi tidak lebih kepada bahwa umum semua, tapi yang pegang itu adalah negara. Nah, kita akan melihat poin ini nanti tentang yang pertama ini tentang kepemilikan, bagaimana mengelola harta
berbicara kepemilikan yang secara syariah. Karena yang yang 3 konsep ini itu harus diuraikan. Nanti saya uraikan bagaimana tampaknya berbicara ekonomi terkini. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa menjadi tidak akan mensejahterakan dan tidak akan memberikan keadilan kalau tidak diolah dengan baik dan distribusikan dengan baik pula, seperti itu. Jadi kalau kita melihat penciptaan kesejahteraan ini dan keadilan sosial bisa dilakukan dengan penekanan pada distribusi tadi yang saya bilang. Nah, kita lihat ke konsep kepemilikan ini lebih kepada kalau harta individu itu biasanya kayak perusahaan, ada tanah harta individu, ada sebuah tanah yang bisa dikelola dengan dimanfaatkan. Apa yang bisa praktek ekonomi Islam mana yang bisa dilakukan ketika ada konsep harta individu? Biasanya individu itu biar bermanfaat dia wakafkan. Wakaf hari ini sangat jor-joran oleh pemerintah. Yang orang berpikir bahwa sekarang ini tidak hanya wakaf harta, tapi juga wakaf uang. Tapi wakaf uang itu, kalau wakaf harta itu sudah lama dipraktekkan. Sudah lama sejak zaman dahulu dan sudah ada wakaf uang. Nah, kalau itu wakaf harta, maaf. Kalau wakaf uang itu baru ada sejak 2011. Jadi tapi sekarang ini baru diagungkan, baru digaungkan juga oleh pemerintah bahwa di BWI bahwa wakaf uang bisa karena melihat dari kondisional masyarakat yang dimana terkadang masyarakat itu tidak paham bagaimana orang menjadi wakif. Nah, ini konsep individu. Jadi ketika ada harta individu yang tidak bisa dikelola, itu bisa diwakafkan untuk agar bisa bermanfaat kepada orang banyak. Nah, contoh lagi harta secara umum yaitu lebih kepada biasanya pantai. Tapi harta umum ini dikelola oleh negara. Nah, kita lihat bersama biasanya pantai-pantai tersebut ketika mendapatkan keuntungan oleh masyarakat setempat, negara biasanya mengelola dengan baik. Oleh karenanya, Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata selalu menggaungkan tentang pariwisata syariah. Yang di mana pariwisata syariah tersebut diprediksikan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal untuk mendatangkan orang-orang dari luar negeri. Inilah konsep kepemilikan yang bisa dikelola. Nah, ini langsung ya, bagaimana cara saya langsung jelaskan bagaimana cara ketika yang pertama konsep individu tadi yang bisa dikelola dan disejahterakan oleh masyarakat setempat, kayak mewakafkan tanah untuk masjid yang pertama, atau mewakafkan lapangan, apakah dia bermain bola atau tempat bermain, itu bisa banyak seperti itu sehingga menjadi harta masyarakat bersama. Nah, kalau berbicara pantai ini lebih kepada pariwisata syariah, lebih banyak dipraktikkan hari ini. Nah, bagaimana cara mengelola pariwisata syariah sehingga lebih banyak orang luar datang gitu. Kita lihat contoh Bali. Bali itu lebih menjual budayanya sehingga orang jor-joran ke sana. Kalau setiap daerah akan menjual budayanya, semua orang akan penasaran. Bagaimana sih budayanya di Palopo? Bagaimana sih budaya Palopo sehingga Palopo ini bisa dilirik orang banyak. Pantainya pantai berbeda nggak? Apa sih yang membuat manfaat di sana? Nah, hasil akumulasi dari harta-harta yang apakah individu, umum dan negara itu harus disalurkan zakatnya. Inilah yang dilihat dari sekarang. Nah, ekonomi pariwisata yang digaungkan hari ini, wakaf yang pasarnya tidak hanya dosen, tidak hanya orang berduit, tapi juga kepada mahasiswa dan orang-orang yang kecil, itu ketika itu berputar dengan baik,
saya yakin dan percaya kesejahteraan dan keadilan sosial itu akan, tidak ada orang miskin lah di Indonesia. Itulah sederhananya. Tidak ada orang miskin yang merasakan miskin di Indonesia kecuali memang hatinya seperti itu. Jadi kalau berbicara ekonomi tidak ada, karena perputarannya kan tumbuh terus. Contoh di mana ya daerah yang di Indonesia ini ada beberapa daerah yang dikonfirmasi terkait menjadi apa ya, daerah yang termiskin, daerah miskin di Indonesia lah istilahnya. Karena tidak mencapai aset dan omset pertumbuhan setiap tahunnya yang diprediksi oleh negara. Saya yakin dan percaya ketika aset-aset daerah yang dikelola dengan baik seperti pantai, tempat budaya, itu dikemas dengan baik, dengan cara syariah. Tidak perlu menunjukkan syariahnya, tapi dengan cara sosial, pendekatan sosial kebudayaan, insya Allah itu akan mencapai pertumbuhan dengan baik. Kenapa? Budaya-budaya di Indonesia itu pengajarannya lebih bagus dibanding sekarang. Walaupun budaya di Indonesia itu banyak yang tidak, orang-orang di daerah banyak tidak mengenal fikih, tapi pengajarannya sejak zaman dulu itu sangat baik jika dipraktekkan sekarang. Itulah syariah sebenarnya. Cuman kan mereka pada saat itu tidak mengetahui yang mana dibilang konsep syariah. Syariah pun tertulis baru hari ini, literasinya baru digaungkan, bagaimana literasi ekonomi syariah seperti itu. Nah, selain wakaf atau siswa, zakat, infak, sedekah, wakaf yang selalu kita dengar disosialisasikan oleh pemerintah, begitu juga dengan pariwisata syariah. Kini ekonomi kreatif tidak lagi atau tidak hanya bicara musik, tidak lagi bicara apa ya, berbicara seni. Ekonomi kreatif kini, ekonomi kreatif berbicara melahirkan produk baru dengan cara syariah. Ini sudah sering sudah sering, dan mulai dulu sering disampaikan bahwa ekonomi kreatif syariah gini, terus sempat redup, sekarang dimunculkan lagi oleh menteri yang baru ini, Sandiaga Uno, bahwa potensi daerah yang banyak menghasilkan menghasilkan produktivitas yang bagus, itu bisa melahirkan produk baru. Contoh ada, kalau saya lupa, di Sulawesi Selatan yang tanam jagung di mana ya. Nah, jagung tidak hanya dikirim secara mentah, tapi dikirim dalam bentuk olahan atau enggak dibentuk apakah, atau dibuat popcorn kah, atau enggak dibuat apakah, dibuat apa aja yang berdasarkan jagung, sehingga itu menjadi khas di daerah. Jadi tidak hanya dikirim secara mentah. Sampai hari ini kan petani-petani itu mengirim keluar dengan cara mentah. Nah, seperti itu. Itulah yang disampaikan oleh menteri yang baru, bahwa ekonomi kreatif tidak lagi bersifat seni. Nah, dulu tempat ditentangkan bahwa ekonomi kreatif itu tidak bisa secara syariah. Kenapa? Karena kalau secara syariah, gimana seni mau disyariahkan ketika mereka harus tampil offline atau online? Kalau tidak ada lagi yang panggil, kira-kira mau mendapat penghasilan dari mana? Nah, itu tempat ditentangkan berbicara ekonomi kreatif. Tapi hari ini ekonomi kreatif sudah meluas, bahwa tidak lagi berbicara seni, tapi melahirkan produk baru dengan cara dipasarkan dengan cara syariah, dan tidak dilupakan dengan praktek qardul hasan di dalamnya. Apa yang dimaksud qardul hasan? Kalau bahasa ekonomi konvensional itu CSR. Yang dimana CR, sehingga masyarakat sekeliling atau masyarakat setempat itu mendapatkan manfaat daripada bisnis tersebut. Jadi beberapa praktek ekonomi yang sekarang hari ini lebih leluasa, lebih sangat-sangat ditonjolkan, itu salah satunya adalah ekonomi kreatif untuk mensejahterakan ekonomi lokal. Itu lebih ke sana. Contoh kepada senior Fose yang ada di Maros, kalau tidak salah, dia alumni regional juga, saya nggak tahu angkatan siapa. Dia jual pisang ya, keripik pisang yang dikemas
yang dikemas dengan cara rapi. Saya lihat Instagramnya dikemas secara rapi, karena di sana banyak pisang mungkin ya di kampungnya, sehingga ya itu melihat Instagramnya bagus. Udah banyak yang ini juga, udah banyak yang lancar lah istilahnya bisnisnya. Kalau saya melihat dari ini postingan-postingannya, artinya apa yang disosialisasikan oleh dan dipraktekkan hari ini oleh pemerintah itu dapat kepada masyarakat ke bawah. Nah, jadi selain yang tadi ya berbicara praktek ekonomi hari ini, perbankan, di sisi perbankan tidak lagi sangat menarik untuk dibahas, karena perbankan sudah berkali-kali dan sudah seringlah dikaji bagaimana posisi perbankan mensejahterakan masyarakat seperti itu. Toh hari ini juga yang tadi saya bilang, perbankan tidak melihat dari sisi ukuran kebaikan cara orang melakukan pembiayaan, dan tidak melihat bahwa yang sudah dipraktekkan syariah enggak dalam tahun ini, tidak. Tapi mereka lebih pada ukuran berapa omset dan berapa aset yang diterima dan dihasilkan setiap tahun, itulah ukuran syariah. Berarti praktek ekonomi Islam hari ini dalam hal finansial, walaupun memang yang dipraktekkan ekonomi Islam tidak lebih kepada tidak non real atau tidak tapi lebih kepada real, tapi real dan kenyataannya perbankan syariah hari ini yang notabene-nya merupakan sistem ekonomi syariah yang diagung-agungkan bahwa inilah syariah, pun tidak melahirkan solusi untuk ekonomi ke bawah. Nah, adapun untuk ekonomi ke bawah lebih kepada bantuan kepada BMT. BMT hari ini banyak yang tutup. Tidak lagi mensejahterakan orang lain, tidak lagi mensejahterakan ekonomi lokal. Karena masyarakat juga tidak ingin bagi hasil atau marginnya itu dibesar-besarkan, sementara BMT hari ini lebih besar marginnya. Banyak juga yang tutup. Jadi BMT untuk bertahan agak susah. Walaupun yang bertahan itu karena sekelompok alumni yang menabung di dalamnya, sekelompok alumni yang memang bertahan. Itu saja sebenarnya. Atau enggak keluarga-keluarga BMT yang memang di situ-situ aja. BMT hari ini kurang mengikut andil, walaupun memang sudah berjalan berapa tahun seperti itu. Nah, hari ini yang lebih banyak dipraktikkan itu lebih kepada negara, lebih kepada pariwisata syariah. Tapi dari kacamata saya bahwa pariwisata syariah negarawan mempraktikkan ekonomi syariah ini hanya terkena dan hanya yang dirasakan orang-orang tertentu saja, yaitu orang-orang besar saja, orang-orang yang berpolitik saja, tidak lebih kepada daerah. Teman-teman rasakan sendiri di daerah, dapat nggak dapat. Jangankan teman-teman, kita yang di Jakarta pun tidak merasakan syariah, walaupun kalau bukan kita orang syariah. Mereka tidak pernah tahu yang mana dia berbicara syariah. Mereka tidak, orang-orang kecil berbisnis, sementara dia tidak bisa mengatur dan tidak bisa menentukan berapa untung yang dia dapatkan dari bisnis tersebut. Karena apa? Bahan pun begitu mahal dan berlimpah. Susah untuk menentukan. Artinya, ekonomi syariah hari ini, saya mengatakan, hanya ikut andil dalam kesejahteraan konvensional. Bukan tidak menjadi sebuah sistem dalam negara Indonesia, karena yang rasakan itu adalah kita-kita saja. Coba kalau kita bukan orang ekonomi syariah, kita tidak rasakan. Dan hari ini ekonomi syariah bukanlah menjadi solusi, tapi hanya menjadi buntut ekonomi konvensional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Setelah tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Mbak Mega Oktaviani, SI MSI, kita beralih ke sesi selanjutnya kepada teman-teman yang mungkin dari tadi yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya dan sebutkan nama serta asal kasihnya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang bisa lagi terkenal untuk berbicara, bisa bertanya melalui kolom komentar.
Oh, ini Bu ada yang bertanya, nanti bisa saya baca langsung. Yang pertama pertanyaan dari Kasih Voice Tim Bungaya nih, dari peserta atas nama Iyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bu, izin bertanya kepada Ibu Mega. Saya Iyas Bu dari Kasih Voice Tim Bungaya Makassar. Terkait kualitas sistem ekonomi konvensional sedang terkoreksi oleh era pandemi saat ini, terutama di negara-negara berkembang. Pertanyaan saya Bu, apakah harus dilakukan konsep ekonomi Islam dalam menyelesaikan masalah krisis dan kesehatan masyarakat di dunia saat ini? Syukron Bu, sehat selalu. Amin ya Rabb. Oke, terima kasih. Bagaimana Bu pertanyaannya, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Ayo, nanti saya langsung jawab aja. Jadi terima kasih. Siapa ya? Saya panggil Mas, Bapak atau apa nih? Mas aja. Oh Mas ya. Mas Iyas ya. Jadi terima kasih Mas Iyas dari KC Voice Tim Bungaya. Luar biasa, Masya Allah ya. Bicara konsep ekonomi Islam di dunia pandemi ini sebenarnya hanya sekedar impian, Mas. Hanya sekedar impian. Dia tidak masuk dalam praktek yang di lapangan. Yang bekerja banyak dalam masa pandemi ini dalam pada teori ekonomi Islam itu hanya ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu lebih banyak. Perbankan syariah pun hanya dirasakan kepada orang-orang besar saja. Tidak lebih kepada menolong dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Sehingga yang tadi saya katakan bahwa ada beberapa prinsip kepemilikan yang dipraktikkan oleh kita sebagai warga negara Indonesia, apa yang dipraktikkan oleh Pak Anies Baswedan itu lebih kepada mohon maaf, ini bukan Pak Anies saja ya, semua beberapa daerah, cuman memang yang kita rasakan pada masa pandemi kemarin itu bahwa setiap rumah baik kaya maupun miskin itu mendapat bantuan. Nah, ini salah satu teori yang dinamakan ekonomi Islam sektor real, karena ekonomi Islam tidak yakin pada non real. Jadi lebih kepada langsung ke lapangan. Nah, inilah sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat masa pandemi ini. Kalau masa pandemi ini, kalau bicara negara mau menyelesaikan krisis dan sebagainya itu saya rasa impian saja. Tapi yang lebih mengena, saya lebih kepada dakwah masyarakat itu, yang lebih mengena kepada masyarakat adalah bantuan nyata dan real. Kalau bantuan hanya sekedar sistem ini dan sebagainya, masyarakat tidak kena, Mas ya. Masyarakat hanya melihat kacamata, apa sih orang di atas itu keluar-keluar ini, tidak kena. Karena mereka cuma merasa, ya Allah, presiden ini lagi melakukan ini lagi, akhirnya ada jontor-jontor dan sebagainya. Tapi ketika masyarakat dikasih bantuan dengan cara real di masa pandemi, masyarakat bahagia sekali. Itu contoh yang sangat sederhana. Kalau kita sama-sama mau berpikir menyelesaikan masalah krisis, masa pandemi dan sebagainya, saya rasa itu ekonomi Islam hanya sekedar impian. Karena nakes-nakes hari ini pun begitu sangat-sangat membutuhkan pertolongan masyarakat juga. Contoh pandemi 2020. Rasa nggak teman-teman bagaimana syariah itu dijual dengan cara masif? Contoh. Ada yang jual masker nih, tidak boleh menimbun. Ini kan menimbun kekayaan yang tadi saya bilang tidak boleh. Ada yang jual masker. Dia beli kepada orang yang jual masker. Apa alasannya? Tolong dong 25 box ini untuk disalurkan kepada nakes. Tapi sesungguhnya dia bohong. Dia jual lagi satu kardus sampai ratusan ribu kan. Nah, ini salah satu hal yang menurut saya syariah itu hanya sekedar impian dan marketingnya hanya sekedar jualan. Sebenarnya tidak ada. Hari ini tidak. Kalau seandainya sistem sudah dirubah mungkin iya. Kita tidak bisa mengatakan bagaimana. Memang ekonomi Islam mampu menghadapi krisis hari ini. Bisa. Cuman hari ini kita melihat kenyataan itu agak sulit. Ini menurut saya. Jadi nakes hari ini pun membutuhkan bagaimana praktek sedekah
lakukan pada masa pandemi yang dimana kita tidak boleh keluar. Sangat luar biasa sedekahnya, yang menurut data ACT waktu gempa Sulbar saja biasanya kapal itu berangkat hanya maksimal 2 kapal. Pada masa gempa Sulbar awal tahun kemarin, tahu nggak berapa kapal yang jalan? 4 kapal dari Jakarta, dari Surabaya, dari Sumatera, sama dari Kalimantan. Artinya tingkat regulitas terhadap bantuan terkait sedekah itu masyarakat lebih besar daripada mempraktikkan ekonomi syariah yang lain. Kalau saya lihat dari sisi itunya, Mas, seperti itu. Ini masa pandemi yang lebih kuat kepada ziswafnya daripada kepada praktek ekonomi yang dimana pemerintah harus turun tangan, susah seperti itu. Nah, ini saya langsung baca aja, moderator ya. Perkenalkan, nama saya Egawati dari Kasih Rumah Ekis Yayan Bone. Ini hampir sama nama saya. Pertanyaan saya kemudian, bagaimana masyarakat di desa bisa lebih peka dengan ekonomi Islam, serta pengelolaan yang mereka lakukan bisa secara syariah. Dan ekonomi Islam itu bisa bertumbuh kembang di pelosok. Karena dikatakan tadi bahwa di pedesaan lebih menerapkan sistem nenek moyang. Apakah kemudian lebih sulit menerapkan pengembangan ekonomi Islam di kota? Tambah banyak nih. Saya belum, atau pedesaan sekian lagi nih. Jadi gini, saya lebih menawarkan terhadap konsep ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif. Saya yakin dan percaya di setiap desa atau setiap daerah atau setiap wilayah itu mempunyai khas makanan atau mempunyai khas yang bisa di-up keluar atau di-startup-kan lebih kepada online sebagainya. Jadi contoh ya, di Bima itu terkenal produksi bawang merah terbesar di Indonesia selain Brebes. Jadi dulu kalau kita dengar Brebes Bima, sekarang Bima Brebes. Bawang ini dijual secara mentah, tidak diolah bagaimana sedemikian rupa. Jadi ekonomi kreatif menawarkan bahwa bawang ini jangan hanya dijual secara mentah. Buat selain bawang goreng, memang bawang goreng ya oke lah, sudah familiar. Tapi di sana itu, di Bima itu, menurut data penelitian saya, bawang goreng itu tidak menjadi khas. Logika sederhana. Kenapa Bima terkenal produksi bawang merah, sementara yang menjadi khas bawang goreng Palu? Ingat nggak? Kan tidak masuk di akal sebenarnya hal ini. Nah, bagaimana caranya bawang tersebut, apakah dilahirkan selain bawang goreng juga, apakah tidak pernah merasakan dodol bawang, buatlah dodol bawang. Seperti itu. Nah, tidak pernah merasakan ekonomi yang produk-produk yang baru, buatlah bahan dasar bawang. Atau di Kampung Ega, di mana Kampung Ega? Di Bone ya? Bone, Ibu. Di mana di Bone? Iya, di Bone, Ibu. Di Bone kan banyak khasnya Bone itu. Selain songkok raca itu yang sudah tersebar luas, yang sudah banyak orang, mulai dari harga yang puluhan ribu sampai ratusan ribu, pakai emas-emasnya ya gaya. Nah, itu tuh sangat menjual sekali sebenarnya. Nah, saya yakin banyak sebenarnya khas yang ada di daerah. Jadi buatkan bahan dasar yang baik. Nah, kalau saran saya, buatkan BMT atau koperasi yang bergerak dalam bidang penjualan. Jadi kalau Ega punya koperasi, semua petani-petani ini Ega beli, masukkan di koperasinya, sehingga jadi hasil dari panen tersebut Ega olah dengan baik, kemasannya dengan baik. Pertama Ega buka lapangan pekerjaan, masarkan dengan cara syariah. Hasil daripada itu buatkan ada pesantren di Bone banyak, salurkan Al-Quran dan sebagainya. Itu hal sederhana sekali yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tapi konsepnya bagaimana? Sudah banyak konsepnya yang bisa kita baca di internet, bagaimana menumbuhkan ekonomi desa. Karena sampai hari ini hanya desa-desa tertentu saja yang mau
mau menggerakkan itu sebenarnya. Nah, jadi yang saya bilang tadi sistem nenek moyang itu Ega, begini, kita tanam padi nih, caranya kan dari orang tua zaman dulu. Nah, kalau hari ini kan kalau kita berikan ilmu terkait tanam padi melalui ilmu pertanian, otomatis nanti tidak setara dengan ilmu nenek moyang dengan ilmu pertanian atau ilmu pertanian teknologi hari ini. Nah, oleh karenanya teknologinya mungkin ambil lebih kepada startup atau jual online seperti itu. Jadi kalau saya lebih menawarkan kepada Ega adalah munculkan produk-produk baru yang dimana Ega membuka lapangan pekerjaan, terus mainkan media sosial. Media sosial hari ini kan sudah banyak yang menipu, banyak yang bohong, banyak orang yang mencari keuntungan belak-belakan karena pandemi. Kita lahirlah menjadi solusi. Nah, seperti itu. Ada kenal nggak kulit lumpia Sulawesi? Itu tuh alumni UIN 2008 kalau nggak salah. Itu tuh yang dia tuh pekerjakan kayak UMKM juga. Sampai hari ini udah tersebar besar bisnisnya. Sampai hari ini masih produksi sama kayak gitu. Yang saya nawarkan seperti Ega sama kayak gitu. Dia mainkan online, Facebook dia buka beberapa fanpage, terus Instagramnya dia buka untuk menjual kepada dia dan sebagainya. Ada dia bisa dipanggil kalau mau narasumber di sana. Dia sering dipanggil di daerah Jawa seperti. Saya hanya menawarkan seperti itu ya, saya tidak mau terlalu muluk-muluk karena khawatir nanti agak sulit dipraktekkan karena itu hasil dari riset saya. Saya tidak akan bicara kalau keluar dari riset saya. Itu hasil dari riset saya. Saya juga membuat riset saya melakukan BMT yang mana BMT ini mengambil semua hasil-hasil produk yang di dalam hasil pertanian yang di desa-desa tersebut, sehingga yang menentukan harga itu adalah petani, bukan yang menentukan harga adalah pengepul, tapi petani tersebut menentukan harga, BMT yang beli, BMT lah yang up keluar. Itu hasil dari riset saya dan menawarkan kepada beberapa pemerintah waktu saya mengikuti Frex Padang. Seperti itu. Itu solusi dari saya. Dulu yang menggunakan dan praktek dari saya itu OJK memberikan kepada Padang. Saya tidak tahu yang lain. OJK yang ngambil praktek tersebut dan akhirnya beberapa daerah bisa menggunakan itu. Ini dari hasil riset saya dan tawaran solusi dari saya. Saya tidak akan bicara keluar daripada yang saya tidak pernah alami. Oke, selanjutnya ini ada Nur Herlina. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Saat ini kan kita masih menghadapi pandemi dan tentu hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya dampak resesi ekonomi baik di Indonesia maupun di negara lain. Nah, gimana pandangan Kakak terkait peran ekonomi keuangan dalam menghadapi dampak resesi khususnya? Wah, ini diskusi politik lagi kita nih kalau soal ini. Panjang cerita nih. Kalau soal resesi ini panjang cerita nih. Apa yang harus dilakukan nih? Iya ya. Nih, kalian disuruh absen dulu nih. Nanti dulu tuh ya, saya jawab nanti. Panjang kayak cerita tuh. Politik-politik lagi tuh. Nah, ini ada Tenri Ani. Izin bertanya, jika memang konsep ekonomi syariah yang diterapkan Indonesia hanya dinikmati oleh sekitar orang saja dan rakyat menengah ke bawah kurang mendapat keuntungan dalam hal ini, lalu apa solusi mengenai hal ini? Ternyata masih pelabelan selain itu dikatakan bahwa ekonomi Islam tidak mengikut pada sistem pertumbuhan, malah pada konsep kesejahteraan masyarakat. Nah, di konsep yang kita lihat bahwa kadang mengikut konsep ekonomi Islam untuk mengurangi. Jadi begini, Tenri Ani, yang mana ini? Jadi begini, Ukti, kalau bicara konsep ekonomi syariah hari ini, kan memang saya sudah bilang, hanya kita yang rasakan ini. Bagaimana ekonomi syariah baik itu kita yang rasakan. Bagaimana orang bersedekah itu kita yang rasakan. Bagaimana orang berwakaf itu kita yang rasakan. Tidak ada yang lain. Tidak bisa. Coba tanya tetangga. Tahu nggak ekonomi syariah? Orang nggak tahu. Tapi tanya tetangga kita. Kamu tahu nggak tentang bicara zakat? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu bagaimana perhitungan 2,5%. Mereka nggak tahu bagaimana zakat profesi dibayarkan. Bagaimana nisabnya gitu, zakat profesi ini mereka nggak tahu.
Sampai hari ini saya yakin dan percaya teman-teman dalam forum juga tidak tahu bagaimana cara perhitungan dan bagaimana nisabnya, ya kan? Di mana dilihat dengan ukuran harga emas dikalikan 2,5%. Ya enggak, Linda? Linda aja senyum-senyum, berarti enggak tuh. Nah, jadi saya yakin dan percaya, saya tidak begini, apa ekonomi syariah ini bukan lagi berbicara proses sebenarnya. Karena sejak tahun 90-an ekonomi syariah ada yang menjadi solusi krisis ekonomi yang dimana yang dimana tidak goyang ketika adanya resesi, ketika terjadinya krisis dan sebagainya. Jadi saya pikir jadi gini, Ibu Tendri Ani mungkin lebih kepada praktekan zakat dulu. Maksudnya gini, memahamkan, sosialisasikan kepada masyarakat tentang zakat itu tidak mudah. Kenapa? Karena masyarakat di daerah itu mengetahui zakat hanya yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah di bulan puasa. Iya nggak, Linda? Iya kan, Linda? Iya, Linda aja senyum-senyum berarti ya. Jadi daerah tuh hanya mengetahui zakat fitrah aja. Nah, pada saat zakat fitrah selesai dibayarkan, udah selesai. Mereka nggak tahu zakat profesi yang mana, zakat pertanian yang mana. Mereka nggak tahu itu. Nah, sebenarnya hal-hal kecil di daerah itu yang harus diperhatikan seperti itu. Karena hari ini ekonomi Islam yang dipraktekkan di Indonesia hanya sekedar label memang. Kalau siapa yang Tendri Ani mau mengatakan bahwa ekonomi syariah betul-betul yang memang menguntungkan, betul-betul memang mau menguntungkan akhir bulan Juli, tapi karena mau sesuaikan kepada masyarakat dan sebagainya. Coba kalau saya praktekkan dulu, saya mengajak teman-teman praktekkan dulu bagaimana melakukan pembiayaan di syariah dengan bagaimana melakukan kredit di konvensional. Apa bedanya? Terkadang masyarakat merasa diuntungkan di konvensional daripada syariah. Yang pertama, karena di konvensional bunganya rendah. Iya kan? Di syariah bunganya tinggi. Ustadz mengatakan yang mana pilih? Konvensional riba atau syariah tinggi? Syariah yang halal tapi tinggi. Kan ada kayak gitu. Nah, yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana caranya memahamkan kepada masyarakat lebih kepada ini loh syariah yang sebenarnya. Kalau ada bisnis kecil di daerahnya Tendri Ani, coba terus mempraktekkan tentang murabah kredit di bank konvensional. Pergi dulu ke sana. Kalau bisa sosialisasikan lebih kepada syariah bahwa murabahannya lebih rendah marginnya atau enggak halalnya seperti ini atau enggak uangnya kemana, mungkin lebih bagus. Karena kalau saya berpendapat hari ini, ekonomi syariah hari ini adalah hanya bersifat label, tidak lain dan tidak bukan tidak menjadi solusi. Tugas ya, kalau ditanya bahwa bagaimana konsepnya, itu tugas kita bersama. Karena kita yang mengetahui. Nah, salah satunya saya kasih cara adalah coba Tendri Ani melakukan pembiayaan dulu deh. Pengalaman saya melakukan pembiayaan sejak tahun 2009. Waktu buka KC saya udah melakukan pembiayaan. Coba di situ Bank BRI Syariah belum menjadi UUS. Belum menjadi BUS, baru menjadi UUS 2009. Itu BRI Syariah. Sama dengan BNI Syariah juga itu baru, kalau saya kurang tahu, saya lupa BNI Syariah menjadi BUS itu saya lupa tahun berapa. Nah, dicoba dipraktekkan, kalau memang ada yang berbeda, ada yang merasakan sama, silahkan. Nah, itu saya
Saya hanya mengajak kepada teman-teman untuk tidak berpikir konsep saja. Karena syariah hari ini kan memang bukan menjadi solusi seperti itu. Nah, ini ada lagi ya, yang terakhir ya, resesi ya. Berarti habis ini sudah tidak ada. Bagaimana dari teman-teman? Mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin secara langsung. Oh, ada lagi kayaknya dari saudara. Oh, enggak. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Apakah sudah jelas semua? Mungkin Ini kayaknya ada tadi yang ditutup. bicara resesi ekonomi ya. Nah, jadi kalau nggak salah ingat Pak Wimbo Santoso, ada yang kenal Kak Pak Wimbo? Kalau nggak kenal berarti mainnya belum jauh nih. Pak Wimbo Santoso, kenal nggak? Siapa itu? Itu ketua Dewan Komisioner OJK. Kalau belum kenal nanti searching ya, biar mainnya agak jauh. Jadi beliau mengatakan adalah salah satu indikator Indonesia itu menduduki peringkat pertama untuk pasar keuangan syariah global pada tahun 2019, mendapatkan skor 81,93 dalam Global Islamic Finance Report. Jadi itu lebih kepada destinasi wisata halal. Nanti dengan mengungguli berapa ya? 131 destinasi wisata halal di seluruh Indonesia. Di seluruh dunia. Jadi ada posisinya lumayan dengan dari beberapa pariwisata, tapi dia mengungguli dari 130 destinasi di dunia. Jadi kenapa itu lebih kata Pak Wimbo itu ini untuk untuk ininya resesi ekonomi yang bertanya tadi. Pariwisata kita yang di daerah itu lengkap kepada masjidnya. Ada beberapa diteliti, ada pesantrennya, terus lembaga keuangannya di dalam ada koperasinya, terus ada berdiri amil zakatnya seperti UPZ, karena Basnas kan membangun UPZ di beberapa lembaga-lembaga pesantren dan lembaga-lembaga akademik. Terus marketplace syariah itu diciptakan dengan sektor keuangan dengan cara lebih kuat lebih kepada BMT. Dia tidak, operasinya pun dia cover lebih kepada BMT. Jadi jika dilihat dari industri keuangan syariah itu sebenarnya tidak ada masalah karena jumlah produknya baru, terus sumber daya manusia serta teknologi yang dipraktekkan beberapa wisata halal di Indonesia itu sudah banyak. Jadi kalau dalam hal perbankan lagi itu telah mencapai 545,39 triliun. Ini terdiri dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah dan 162 bank pembiayaan rakyat syariah. Kalau nggak salah angka ya, nggak tahu kalau bertambah lagi. Nah, seperti itu. Jadi indikator-indikator lebih kepada literasi, makanya saya bilang tadi lebih kuat kepada siswa hari ini. Nah, itu lebih siswa itu potensi terbesar ekonomi Islam di era modern. Dia menjadi sebuah solusi. Jadi menjadi bahwa tidak ada yang menjadi solusi ketika adanya resesi ekonomi, siswa yang bisa menangani hal itu. Tapi kalau nanti mau teliti skripsi jangan siswa terus, bosan orang baca.
Walaupun siswa itu menjadi solusi. Karena udah banyak. Apakah diramu menjadi filantropi? Seperti itu. Gimana? Apakah masih ada? Bagaimana dari teman-teman peserta? Masih ada pertanyaan atau sanggahan dari jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Ibu? Di masa pandemi ini memang tidak ada yang bisa dilakukan selain melakukan praktek ekonomi Islam, yaitu siswa. Tidak bisa, karena itu kita membantu dengan cara tenaga, dengan cara uang, hanya itu yang bisa dilakukan untuk menghadapi dampak resesi ekonomi, menghadapi hal krisis, menghadapi segala kemerosotan ekonomi. Tidak ada yang lebih mampu menghadapi selain itu. Karena perbankan hari ini pun tidak menjadi solusi. Pertanyaan kemudian masuknya siswa terhadap ekonomi Islam. Ya dimasukkan. Siswa itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Nah, ekonomi Islam, kata ekonomi Islam menjadi teoritik, menjadi akademik baru hari ini. Seperti itu. Dan kalau kesimpulan dari saya, berbicara sistem, itu belum melahirkan solusi. Sistem ekonomi Islam belum melahirkan solusi. Kalau ditanya mana ekonomi Islam terkini yang dilakukan, yang saya sebutkan tadi. Pariwisata syariah, pariwisata destinasi halal, bagaimana di dalamnya ada masjid. Oh, ukuran halal itu ada masjidnya. Oh, seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya di dalam destinasi halal, pariwisata halal, di dalamnya ada masjid, ada gereja, apakah dikatakan halal? Pertanyaan kemudian. Nah, atau ada kuilnya di dalam, pertanyaan kemudian ada, itu halal nggak? Nah, kita nggak tahu kan. Jadi ukuran halal itu seperti apa menurut pemerintah yang digaungkan? Ukurannya seperti apa? Apakah hanya ada masjid? Ketika ada masjid, ada gereja, ada kuil, halal nggak? Itu pertanyaannya. Itu kalau dikatakan ekonomi terkini. Nah, kalau terkini sekali dan tidak pernah habis, itu siswa yang saya katakan. Nah, selain pariwisata halal tadi apa? Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif tersebut sudah dipraktikkan dan sudah dikatakan bahwa tidak hanya bersifat seni, tetapi juga adalah melahirkan produk-produk yang baru di desa-desa atau di daerah-daerah. Seperti itu. Sampai di sini, apakah cukup? Syukran, Bu. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, bagaimana? Apakah sudah memang tidak ada yang ingin bertanya? Udah jenuh nih terima materi. Kasihan mereka. Apalagi online. Iyas saja ketawa-ketawa dari tadi, Iyas. Saya bertanya, Mas Iyas tuh sudah jenuh Mas Iyas itu. Belum. Atau dari Fauzia? Bagaimana Fauzia? Teman-teman banyak baca buku. Banyak baca jurnal. Setelah baca nulis. Jangan menerima saja, harus melakukan kritikan. Ketika baca ada keganjalan, itu masalah, nulis. Buat jurnal, ketemu sama dosennya. Bu, saya udah nih, Pak, saya baca nih jurnal ini, saya baca buku ini. Tapi kalau lihat dari leritannya seperti ini, nah itu masalah, ada gap. Ketika ada gap itu bisa masalah, buatkan tulisan, teliti buat jurnal. Jangan mau dikalah dengan anak SD sama anak TK. Soalnya anak SD sama anak TK sudah bisa pakai toga. Kita S1 kan pasti pakai toga. Yang membedakan kita itu adalah karya. Saya khawatir nanti ketika kita lulus kita tidak punya karya. Ya samalah
Karena menjadi toga pakai toga hari ini tidak menjadi istimewa lagi, biasa aja. Oke, baik. Kalau begitu, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, materi kita pada kesempatan terakhir, kesimpulan yang saya dapat ambil bahwa praktik-praktik ekonomi Islam terkini itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, baik dari segi pembiayaan, penerapan, serta harapan yang kita temukan itu belum ada hasil. Ekonomi Islam itu hanya dirasakan oleh segelintir orang, sampai hari ini hanya di sektor perbankan khususnya hanya mengejar omset dan aset. Lembaga keuangan syariah itu belum juga menstandarkan kesuksesannya kepada kesuksesan nasabah. Baik, terima kasih kepada Ibu Mega Oktaviani, SEMSI, yang telah memberikan kita ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap berbakti, berkarya berakti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum ini mungkin teman-teman mengaktifkan kameranya semua karena kita akan dokumentasi. Boleh? Kita dokumentasi 1 atau 2 kali jepretan. Mana? Lihat nih. Oke. Saya hitung ya. Mohon diaktifkan semua kameranya. Tabe. Oh iya, jangan lupa juga untuk mengisi absen ya untuk materi kelima ini. Masih ada beberapa yang belum aktif kameranya. Ada Nur Mega, Raihan, Ranyani, Rani Rahman, Suci, Tamrin, Muhammad Ardiansah. Oke, tahan. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Begini. Oke, tangannya mungkin bisa dikepalkan seperti ini. Seperti ini. Oke. Ini dulu. Oke, itu anaknya Ibu mau ikut. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semua teman-teman yang bergabung kepada Ibu. Oh, 1 kali lagi katanya. Bagaimana, Bu? Oh, level A. Kakak. Begini, halo. Mungkin tangannya serta bisa digini, semangat level up. Oke, tahan 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu Mega Oktaviani atas pemberian ilmunya pada kesempatan sore hari ini.